Selamat pagi, perkenalkan nama saya Astri Meliana dengan 3 digit NIM terakhir 113. Perkenalkan kami dari kelompok SGD 4, di mana di sini kami akan mempresentasikan SP dengan judul Nebulized Fluticasone Propionate, a viable alternative to systemic route in a management field food, moderate asthma attack, a double-blind, double-dummy study. Next. Ini merupakan anggota dari kelompok kami. Next. Ini merupakan skenario 4 yang kami dapatkan mengenai terapi. Next. Adapun latar belakang dari SP kami ini, yakni prevalensi berdasarkan riset kesehatan pada tahun 2018, penyakit asma di Indonesia didapatkan sebanyak 22,5%, di mana kejadian terbanyak pada perempuan. Asma merupakan penyempitan atau peradangan yang menyebabkan sesak nafas dan juga merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian dan dapat terjadi pada semua usia. Beberapa faktor penyebab asma ini dikarenakan oleh obesitas, usia, debu, dan juga asap rokok. Adapun karakteristik peningkatan gejala seperti sesak nafas, batuk, dan terasa berat, dari gejala tersebut, perburukan gejala serta gagalnya tata laksana asma, maka menyebabkan acute asthma exacerbation, atau sering disebut dengan asma secara tiba-tiba. Exacerbation ini sering terjadi diakibatkan oleh rhinovirus dan dapat terjadi beberapa hari. Terapi asma dapat dilakukan dari kortikosteroid ataupun inhaler, akupunktur, dan juga berenang. Sistemik kortikosteroid atau kortikosteroid sistemik digunakan untuk mengobati penyakit saluran nafas yang reversible dan irreversible, di mana penggunaan membantu membedakan asma dari penyakit obstruktif kronik, namun terdapat efek samping dalam penggunaannya apabila konsumsi dalam jangka panjang. Inhaled kortikosteroid adalah jenis pengobatan berbentuk semprotan pada mulut untuk membantu pernafasan. Selain itu, inhaler juga merupakan golongan dari kortikosteroid sistemik. Next. Ada perumusan masalahnya, yakni apakah pemberian sistemik kortikosteroid ini lebih efektif dibandingkan dengan inhaled kortikosteroid pada pasien anak-anak dengan acute asthma exacerbation untuk recovery, prognosis, dan quality of life yang lebih baik. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui keefektifan pengobatan pada anak-anak dengan acute asthma exacerbation untuk kehidupan yang lebih baik. Manfaat penelitiannya ini meningkatkan kemampuan pembaca dalam hal pemberian pengobatan pada anak dengan acute asthma exacerbation untuk kehidupan yang lebih baik. Next. Baik, perkenalkan nama saya Putu Rismayati dengan NIM akhir 223. Baik, saya izin mempresentasikan tentang formulasi pertanyaan, di mana jenis pertanyaan dari skenario tersebut adalah intervensi mengenai aspek terapi. Dan berikut pertanyaan penelitian klinis yang dibuat menggunakan PICO, di mana population atau problemnya di sini children with acute asthma exacerbation, di mana interventionnya itu systemic corticosteroid dengan comparison-nya yaitu inhaled corticosteroid dengan outcome-nya yaitu recovery, prognosis, dan juga quality of life. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Joko Dogi Dewasa Lebisena dengan NIM 213. Baik, berdasarkan dari hasil pertanyaan yang dibacakan oleh saya yang berikut tadi, pertanyaan penelitian klinisnya adalah, pada anak dengan acute asthma exacerbation, apakah pemberian systemic corticosteroid lebih efektif dibandingkan dengan inhaled corticosteroid untuk recovery, prognosis, dan quality of life yang lebih baik? Next. Perkenalkan nama saya KDI Newita Pratiwi dengan akhir 203. Izin melanjutkan tentang penelusuran jurnalnya. Di sini sesuai dengan PICO dan juga pertanyaan penelitian klinis yang di atas, penulis berusaha mencari jurnal terbaik yang dapat menjawabnya. Melalui laman PubMed, penulis mencari jurnal-jurnal yang terkait tersebut. Dengan PubMed adalah antarmuka untuk mencari artikel jurnal biomedis dan ilmu kehidupan serta konten terkait lainnya dengan tujuan meningkatkan kesehatan baik secara global maupun pribadi. PubMed sendiri memfasilitasi pencarian Medline serta sumber daya NLM lainnya yang tersedia untuk umum. Medline adalah database paling terkenal dari US, National Library of Medicine, yang merupakan perpustakaan medis terbesar di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Putu Anasita Fira Saraswati dengan digit NIM terakhir 183. Jadi berdasarkan hasil pencarian diperoleh 7 jurnal yang sesuai dengan PICO yang diajukan. Berikut adalah 7 judul hasil penelusuran jurnal tersebut. Yang pertama ada Pediatrics How to Manage Acute Asthma Exacerbation. Kedua, Treatment of Asthma in Young Children, Evidence-Based Recommendations. Ketiga, Corticosteroid and Asthma, Too Much or Too Little. Keempat, Inhaled versus Systemic Corticosteroid for Acute Asthma in Children, a Systematic Review. Kelima, Interventions for Escalations of Therapy for Acute Exacerbations of Asthma in Children, an Overview of Cochrane Reviews. Keenam, Nebulized Fluticasone Propionate, a Viable Alternative to Systemic Route in the Management of Childhood Moderate Asthma Attack, a Double-Blind, Double-Dummy Study.
Dan yang terakhir ada efficacy of nebulized budesonide versus oral prednisolone in acute severe asthma. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rimade Prasetya dengan 3 digit NIM/AKIR 233. Jadi dari 6 dari 7 jurnal di atas dapat diakses secara gratis dalam bentuk full text. Full text dari jurnal keempat yang berjudul Inhaled versus Systemic Corticosteroid for Acute Asthma in Children, Systematic Review, harus diakses secara berbayar. 6 jurnal lainnya kemudian dilakukan telaah kritis. Setelah itu penulis memutuskan untuk menggunakan jurnal ke-6 yang berjudul Nebulized Fluticasone Propionate, a Viable Alternative to Systemic Route in the Management of Childhood Moderate Asthma Attack, a Double-Blind, Double Dummy Study, yang dapat diakses di link berikut. Lalu jurnal ini dipilih karena beberapa alasan, yaitu dinilai memiliki tingkat validitas dan importansi yang tertinggi, serta merupakan laporan penelitian RCT. Baik, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya adalah Dasara Vanessa dengan 3 digit yang terakhir 043. Jadi di sini saya akan membahas mengenai penilaian critical appraisal pada jurnal berdasarkan dari aspek validity. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah penugasan pasien untuk perawatan dilakukan secara acak dan apakah daftar pengacakan disembunyikan? Jadi di penelitian ini sudah jelas dikatakan bahwa penelitian dilakukan secara acak dengan menggunakan prospektif acak placebo terkontrol double blind, double dummy pada 81 anak berusia 1-16 tahun yang mengalami serangan asma. Kemudian ini akan diacak menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu mereka yang menerima nebulized fluticasone dan kelompok yang kedua yaitu yang menerima oral methylprednisolone. Kemudian akan diacak dengan menggunakan hasil dari komputer, lalu kode pengacakan akan terungkap setelah semua pasien menyelesaikan penelitian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tindak lanjut pasien cukup lama dan lengkap? Dari penelitian ini, mereka melakukan evaluasi mulai dari hari pertama saat masuk UGD hingga pada hari terakhir, yaitu pada hari ke-7. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa follow-up pasien cukup singkat, yaitu selama 7 hari. Kemudian penelitian ini cukup lengkap karena memiliki outcome yang jelas, yaitu outcome primer dan juga outcome sekunder. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah apakah semua pasien dianalisis dalam kelompok yang diacak. Jadi di sini ya pasien dianalisis dalam kelompok yang diacak, yang tentunya memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi. Adapun kriteria inklusi yaitu skor indeks paru antara 6 dan 12 atau puncak aliran ekspirasi 60-80% setelah diberikan 3 dosis salbutamol nebulasi di ruang gawat darurat. Kemudian untuk kriteria eksklusinya, anak-anak dengan penyakit kardiopulmoner, kemudian penggunaan C sistematik selama 2 minggu terakhir sebelum eksaserbasi, masuk ke rumah sakit, di mana pasien membutuhkan upaya intens untuk bernafas, perubahan kesadaran, bradikardia, saturasi oksigen udara kurang dari 88%. Next. Pertanyaan berikutnya, apakah pasien dan dokter tetap blind terhadap pengobatan? Sama seperti di pertanyaan pertama, di sini juga sudah dikatakan bahwa mereka menggunakan metode double blind, yang artinya baik subjek penelitian maupun peneliti harus tidak tahu terhadap perlakuan atau intervensi yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kelompok diperlakukan sama selain dari perlakuan eksperimental? Jadi dari artikel ini disebutkan untuk anak yang sudah dievaluasi di UGD dan mengalami penurunan indeks PIS atau skor indeks paru lebih dari 50% dari nilai dasar, mereka akan dipulangkan dan dievaluasi ulang pada hari kedua dan ke-7. Selama masa follow-up, pasien akan diminta untuk melengkapi buku harian dari gejala yang mereka alami, seperti batuk, mengi, dan juga sesak nafas. Dan pertanyaan terakhir, apakah kelompok serupa pada awal percobaan? Jadi penelitian ini melibatkan 81 anak yang berturut-turut mengalami serangan asma akut, umur 1-16 tahun, di mana mereka dibawa ke Pediatric Emergency Department di Marmara University Hospital. Namun setelah pengacakan, satu pasien dikeluarkan karena ketidakpatuhan, sehingga total loss to follow-up-nya 1 orang.
Kemudian di sini tidak ada perbedaan yang signifikan yang diamati dari kedua kelompok tersebut, baik dari hal jenis kelamin, usia, jumlah serangan asma pada tahun sebelumnya, nilai TSS, PIS, dan PF pada awal. Baik, mungkin selanjutnya bisa lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Nyoman Dedero Dijaya dengan 3 digit interi 153. Di sini saya akan menjelaskan penilaian critical appraisal pada jurnal dalam aspek importance-nya. Jadi aspek importance di sini dapat dinilai dari secara statistik. Yang pertama dari indikator pulmonary index score atau PIS dapat dilihat dari nilai P yang ditunjukkan antara perbandingan ICS dan OCS. Di sini nilai P-nya 0,38 yang berarti tidak bermakna secara statistik. Jika dilihat dari nilai CI rentang CI-nya, pada ICS rentang CI-nya min 1 sampai 3 dan pada OCS rentang CI-nya 0 sampai 2, di mana rentang CI tersebut dinyatakan sempit sehingga hasil tersebut akurat. Lalu indikator kedua ada total symptom score atau TSS. Di sini nilai P antara perbandingan OCS dan ICS ditemukan 0,52 yang berarti tidak bermakna secara statistik. Jadi tidak ada perbedaan yang bermakna jika dilihat dari rentang CI. Pada ICS, CI-nya min 1 sampai 5, pada OCS CI-nya 1 sampai 5, di mana rentang CI tersebut dinyatakan sempit dan artinya akurat. Lalu pada indikator peak expiratory flow atau PEF, ditemukan nilai P pada perbandingan OCS dan ICS adalah 0,65 yang artinya tidak bermakna secara statistik. Jadi tidak ada perbedaan secara statistik. Lalu dilihat dari rentang CI-nya pada ICS ditemukan 63,1 sampai 103,7. Pada OCS rentang CI-nya 69,9 sampai 101,7. Rentang CI tersebut dinyatakan lebar sehingga kurang akurat. Jadi penilaian importance secara statistik tidak ada perbedaan bermakna antara ICS dan OCS yang artinya dari hasil penelitian ini important sehingga ICS dapat dijadikan salah satu alternatif pengobatan pada penyakit asma. Baik, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Arin Alvina dengan 3 digit yang terakhir 193. Jadi saya akan melanjutkan terkait dengan aspek applicability. Yang pertama itu ada apakah pasien kita begitu berbeda dengan pasien yang diteliti sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan, di mana di sini berdasarkan penelitian pada artikel ini secara demografi, pasien dalam jurnal sangat berbeda dengan pasien kita, di mana pasien pada jurnal dilakukan di Turki sedangkan kita di Indonesia, yang mana bisa saja ada perubahan karakteristik individu antar subjek yang digunakan di penelitian dengan pasien kita di Indonesia. Namun secara karakteristik dasar, sampel penelitian yang dipilih menggunakan subjek anak-anak yang berusia 1-16 tahun yang mengalami serangan asma. Maka dari itu, untuk penelitian terapi, hasil penelitian ini cukup untuk diterapkan. Selanjutnya untuk soal nomor 2, apakah perawatan tersebut layak dilakukan di lingkungan Anda, di mana treatment yang diberikan ini layak dan dapat diberikan di Indonesia. Karena pada penelitian dijelaskan bahwa penelitian ini menunjukkan safety yang diberikan untuk penanganan asma pada anak-anak, di mana penelitian ini dilakukan dengan didasari penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa terapi yang diberikan dibagi menjadi 2, yakni kelompok pertama menerima nebulizer fluticasone, propinat, kemudian kelompok kedua menerima oral methylprednisolone. Kemudian soal selanjutnya, apa manfaat dan bahaya potensial pasien Anda dari terapi? Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat efek yang menyebabkan kematian pada sampel, di mana efek samping yang pasien dapat rasakan tergantung dari terapi yang diberikan. Di mana jika penggunaan steroid sistemik dapat menyebabkan penekanan kecepatan pertumbuhan yang disebabkan karena insufisiensi kelenjar adrenal yang dapat terjadi pada anak-anak. Namun dalam penelitian ini digunakan nebulasi yang bertujuan untuk meminimalkan efek samping pada anak-anak dengan asma. Next slide. Soal selanjutnya, apakah pasien Anda dan Anda memiliki penilaian yang jelas tentang nilai dan preferensi mereka? Ya, karena berdasarkan penelitian jurnal tersebut, pasien dan dokter saling mempunyai pemahaman tentang pengobatan ini, di mana dokter memahami dari aspek klinis dan imunologis yang saling terkait bahwa pemberian nebulizer CS 2000 mcg per hari
pada serangan asma akut moderate menghasilkan perbaikan pada pasien yang cepat. Selain itu, pasien juga cenderung lebih memilih rute pengobatan ini karena dirasa paling cepat memulihkan kondisi mereka. Untuk soal yang terakhir, apakah mereka dipenuhi oleh regimen ini dan konsekuensinya? Ya, pengobatan secara lokal atau nebulizer lebih minimal efek samping sistemik sehingga konsekuensi pengobatan akan menjadi sangat minimal terhadap metabolit pasien. Baik, perkenalkan saya Putu Noviandayani dengan 3 digit NIM terakhir 073. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai penerapan hasil berdasarkan keahlian klinis dan nilai pasien. Jadi, penerapan hasil berdasarkan keahlian klinis, di sini ditemukan tidak ada pengaruh yang berbeda antara corticosteroid inhalasi dan sistemik terhadap pulmonary index score, serta peak expiratory flow atau PEF rate, serta tanda dan gejala asma yang muncul pada subjek penelitian juga tidak ada pengaruh yang berbeda. Nah, selanjutnya pada kedua obat itu memberikan efek perbaikan terhadap kedua kelompok setelah hari ke-7 intervensi. Namun, kortikosteroid inhalasi berpengaruh secara signifikan terhadap efek antiinflamasi pada subjek penelitian dibandingkan kortikosteroid oral sistemik, sehingga pada penerapannya, pasien anak dengan asma eksaserbasi akut dapat diberikan kortikosteroid inhalasi. Sekian mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan saya Natasha Eleanor Gunawan dengan 3 digit yang terakhir 243. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai pasien. Jadi sampel yang diteliti adalah pasien dengan asma eksaserbasi pada anak dengan usia 1-16 tahun. Dari total 81 sampel, sebanyak 39 sampel diberi fluticasone dan sebanyak 41 sampel diberi metilprednisolon. Nah, menurut penelitian yang dilakukan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kedua kelompok berdasarkan jenis kelamin, usia, jumlah serangan asma, selama 1 tahun. Nilai dari TTS atau Total Symptom Score, EIS, dan PEF. Sehingga subjek pada penelitian ini sesuai dengan kasus, yaitu pasien anak atau usia dari 1 tahun sampai 16 tahun dengan asma eksaserbasi akut. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Yunta Sarinanda dengan 3 digit NIM terakhir 123. Baik, sini saya membahas mengenai simpulan. Berdasarkan telah jurnal yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut dapat diterapkan pada pasien. Penulis dapat menjawab bahwa pemberian obat kortikosteroid sistemik berupa oral dan inhaled kortikosteroid tidak memiliki perbedaan begitu signifikan. Namun, keduanya menunjukkan efek klinis yang sama, yaitu dapat menurunkan gejala asma akut moderat pada anak-anak. Berdasarkan parameter imunologi, inhaled kortikosteroid menjadi alternatif yang lebih disukai karena efek samping yang lebih sedikit dan onset kerja yang lebih cepat. Baik, sekian presentasi student project dari SGD 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih.